Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM 220404501013. Nah, pada video kali ini dalam rangka mengikuti ujian tengah semester dengan mata kuliah dasar-dasar psikologi sosial. Nah, untuk itu kita masuk. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menemukan salah satu film di mana dapat menerangkan tentang persepsi diri, persepsi sosial, atribusi, sikap sosial, dan prasangka sosial. Nah, film yang saya angkat mengenai ada kriteria tersebut adalah film Sejuta Sayang Untuknya. Nah, film ini diperankan oleh Denny Miswar dan Syifa Haju sebagai sang anak. Nah, sebelum saya lanjut, saya dulu akan memberikan pemahaman saya terkait apa itu persepsi diri, persepsi sosial, dan sebagainya. Baik, kalau persepsi diri sendiri itu bagaimana seseorang mendefinisikan atau melihat dirinya sendiri, itu disebut dengan persepsi diri. Nah, kalau persepsi sosial itu merupakan proses menangkap arti kejadian-kejadian yang kita alami di lingkungan kita. Jadi setiap orang itu memiliki gambaran berbeda-beda terkait mengenai realitas yang ada di sekelilingnya, seperti itu. Nah, lanjut ke atribusi sosial. Jadi atribusi sosial itu bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang, baik buruknya orang ini. Jadi maka kita itu akan membuat atribusi atau penilaian terhadap seseorang yang kita rasa, atau mendeskripsikan seseorang dan mencoba menggali pengetahuan mengapa orang tersebut bertingkah seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah sikap sosial. Nah, sikap sosial sendiri itu mengenai kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata untuk bertingkah laku dengan cara tertentu. Jadi tertentu terhadap orang lain dan mementingkan tujuan-tujuan sosial atau kepentingan kehidupan bermasyarakat. Jadi itu. Nah, kalau prasangka itu muncul akibat dari kontak sosial antara berbagai individu di dalam suatu lingkungan itu sendiri. Baik, jadi saya akan menceritakan sedikit Sejuta Sayang Untuknya ini. Nah, yang memerankan tadi itu Deddy Miswar sama Syifa Haju sebagai anak. Nah, dari segi aktor seorang ayah ini disebut sebagai aktor sagala. Jadi nama sang ayah itu namanya aktor sagala. Hidup itu berarti sebuah perjuangan besar demi membahagiakan putrinya yang bernama Gina. Sedangkan Gina merasa bahwa hal utama dalam hidupnya adalah bagaimana ayahnya bahagia dan menghentikan penderitaan ayahnya. Mereka adalah anak dan ayah yang sangat saling mencintai satu sama lain. Baik, lalu kita masuk ke sebutkan dari hingga menit keberapa. Baik, jadi persepsi diri dulu. Persepsi diri itu dari menit yang saya dapat ya, dari menit 1 jam lewat 16 menit sampai 1 jam lewat 18 menit. Nah, di sini itu scene ini sang ayah itu dan Gina beradu argumen di dekat makam ibunya. Jadi Gina itu dan sang ayah merasa sang ayah itu merasa tidak direpotkan akan semua hal tentang keperluan Gina. Dia merasa mampu untuk membiayai kuliah Gina. Jadi mereka itu beradu mulut untuk Gina tidak mau kuliah, sedangkan ayahnya mau jika Gina kuliah. Jadi ada beradu argumen. Karena ayahnya ingin melihat Gina bahagia dan dia mencintai pekerjaannya, dan dia yakin jadi ayahnya itu merasa mampu sama dirinya sendiri bahwa dia bisa membiayai Gina kuliah. Seperti itu. Terus di persepsi sosial itu 1:17 sampai 1:20. Nah, di sini pidato Gina karena menjadi lulusan terbaik, di mana dia kebanyakan pidatonya itu berisi tentang bagaimana dia mendeskripsikan sang ayah, bagaimana dia mempersepsikan sang ayah kepada orang-orang yang ada di lingkungan tersebut, yang ada di gedung tersebut. Jadi dia mendeskripsikan sang ayahnya bahwa ayahnya itu adalah seorang yang hebat dan tidak gampang menyerah dalam pendidikan Gina, meskipun Gina mempunyai banyak permintaan, namun sang ayah tidak pernah mengeluh kepada Gina seperti itu. Terus atribusi sosial di menit ke 29 sampai 30. Di situ ada atribusi sosial di mana si Gina ini mencap ada namanya Wisnu ini
seorang laki-laki teman sekolah Gina. Jadi si Gina ini mencap bahwa si Wisnu ini sebagai orang yang termenyebalkan. Gina pada saat itu marah di sini itu karena si Wisnu itu mengganggu terus sampai dia tidak ingin didekati oleh Wisnu. Jadi ada atribusi sosial di sini. Gina menilai Wisnu itu orang yang menyebalkan. Terus sikap sosial. Nah, di sikap sosial ini di 1 jam lewat 31 sampai 1 jam lewat 33 menit dekat-dekat mau habis, di situ di film itu Wisnu datang ke rumah Gina dan bertemu dengan ayah Gina dan memberikan nota kepada ayah Gina bahwa utang-utang ayah Gina itu sudah lunas karena dia menjual motornya. Dia di mana sikap sosialnya di sini adalah ketika dia memberikan bantuan kepada ayah Gina. Sama sekali dia memberikan uangnya kepada ayah Gina dengan cuma-cuma. Dia itu tidak menganggap utang. Jadi dia membayarkan utang ayah Gina dengan menjual motornya. Dan satu lagi, dia membawakan martabak ke rumah Gina. Martabak setengah kacang, setengah keju. Jadi selanjutnya adalah prasangka sosial di menit ke-40 sampai 41. Nah, di sini tuh Gina merasa kalau si Wisnu ini mendekatinya karena Wisnu suka sama Gina. Jadi dia bilang, "Please deh, jangan deketin aku mah nggak mau pacaran, masih banyak kok perempuan lain." Nah, di situ ada prasangka sosial. Padahal Wisnu tidak ingin pacaran, hanya ingin mengenal lebih dekat. Itu sih kata Wisnu. Nah, selanjutnya menjelaskan mengenai mengapa aktor tersebut melakukan ini. Jadi aktor tersebut, si Gina ini melakukan, aktor Sagala itu melakukan persepsi diri. Nah, jadi pada film itu aktor Sagala atau sang ayah melakukan persepsi diri karena melihat keinginan Gina atau si anaknya ini tidak mau kuliah, sehingga dia bilang dia mampu membiayai dan akan mencari uang untuk biaya kuliah tersebut. Namun anaknya ini tetap pada pendiriannya, tidak mau karena kasihan terhadap ayahnya. Jadi dia mau ayahnya itu tidak tertekan lagi tentang biaya. Namun si ayah tetap pada pendapatnya tentang dirinya bahwa kemampuan dan hobiku ini yang akan membiayaimu kuliah. Hobiku ini yaitu seni peran. Membiayai kuliah, jadi kamu itu belajar dengan giat saja, dan sang ayah merasa masih sangat mampu membiayai kuliah anaknya. Nah, di persepsi sosial ini si Gina ini membentuk persepsi sosial terhadap ayahnya, yang bilang bahwa ayahku ingin aku menjadi piala dalam hidupnya sebagai pembuktian bahwa dengan profesinya dia bisa membiayai pendidikanku. Ayahku memandang dunia ini sebagai panggung sandiwara, di mana membuat penonton merasa kesedihan, kebahagiaan, menangis, tersenyum, menangis sambil tersenyum, tersenyum sambil menangis, dan sebagainya. Lalu atribusi sosial. Nah, atribusi sosial ini memandang bahwa si Gina ini selalu didekati oleh Wisnu. Jadi Gina ini agak sangat tidak suka dan merasa si Wisnu ini sangat menyebalkan karena Wisnu mengganggu Gina terus, padahal Gina ini mau fokus dengan pelajarannya. Tapi di sisi lain Wisnu itu sangat baik dan suka terhadap Gina karena Wisnu selama ini biasanya Gina itu curhat sama Wisnu terkait ayahnya, dan jika Gina kesulitan dalam melaksanakan tryout online, si Wisnu ini meminjamkan HP kepada Gina. Itu sih atribusi sosial. Jadi di sisi lain si Wisnu ini menyebalkan, di sisi lain Wisnu juga ini sangat baik kepada Gina. Nah, sikap sosial. Nah, sebenarnya pada film ini ada banyak sekali sikap sosialnya, bukan hanya satu. Jadi yaitu pada saat ayahnya Gina berjalan di pasar dan melihat ada dompet jatuh, dia mengembalikan dompet tersebut ke pemiliknya. Terus juga pada saat Gina meminta HP untuk melaksanakan tryout online, si ayah ini mengusahakan banget bagaimana dia bekerja banting tulang, berkeringat-keringat untuk mencari uang untuk membelikan si Gina ini HP. Dan terakhir di sini pada saat si Wisnu membayarkan semua hutang-hutang ayah Gina. Di sini paling menarik sih dengan cara menjual motornya, lalu juga membawa martabak ke rumah Gina. Hal itu dilakukan oleh Wisnu karena dia memiliki ketertarikan terhadap Gina dan dia ingin membantu Gina dengan tulus. Selanjutnya ada prasangka sosial. Pada saat Gina didekati oleh si Wisnu di sekolah, hal yang membuat Gina berprasangka ke Wisnu bahwa Wisnu ingin menjadi pacar Gina.
Si Wisnu sangat gencar sekali mendekati Gina. Oleh karena itu Gina melakukan prasangka sosial karena merasa terganggu dengan Wisnu yang terus saja mengekornya, sehingga membuat Gina merasa tidak nyaman dan membentuk prasangka sosial terhadap Wisnu. Namun Gina di sini memperjelas pada Wisnu bahwa dia tidak ingin pacaran, dia hanya ingin fokus sekolah. Lalu selanjutnya ada menjelaskan bagaimana aktor tersebut melakukannya. Jadi si aktor ini melakukan persepsi diri, yaitu dengan diawali dia beradu argumen dengan anaknya di rumah karena masalah anaknya yang mau bapaknya jadi satpam untuk memiliki pekerjaan tetap, dan disitulah adu mulut dimulai. Dan aktor Sagala ini atau sang ayah ingin melakukan persepsi diri bahwa dia mampu membiayai kuliah sang anak, membiayai sekolah sang anak meskipun bukan menjadi satpam, karena dia spesialisasinya bukan di bidang itu. Maksudnya ayahnya mau memiliki pekerjaan sesuai hobinya begitu, yaitu seni peran. Dan di dalam nama si ayah ini yaitu aktor Sagala, dia merasa bahwa ibunya menitipkan doa di situ. Lalu berlanjut lagi pada saat mereka pergi ziarah kubur ke makam ibunya, dia curhat kepada ibunya tentang hal yang sama, sehingga ayah bilang kalau kamu harus kuliah dan harus nurut karena ayah ini akan membiayai kuliahnya. Lalu persepsi sosial. Nah, di akhir film Gina kan berpidato ya, karena dia sebagai lulusan dengan UN tertinggi dan dia membahas dan mendeskripsikan ayahnya. Nah, di situ dia membentuk persepsi sosial kalau ayahnya adalah orang yang bekerja keras dan konsisten dalam pekerjaannya. Si Gina tidak mau menyebut ayahnya figuran selama itu pekerjaan yang halal. Gina menganggap sifat yang ayahnya tunjukkan ke dirinya itu adalah sikap keras kepala, namun ada sisi hangatnya dari aktor Sagala ini, karena katanya ada beban di pundaknya yang amat sangat tidak ringan. Karena ayahnya itu suka bermain peran, maka peran yang paling disukainya adalah peran menjadi sang ayah atau menjadi ayah Gina. Awalnya Gina merasa tidak mau kuliah karena dia sangat sayang pada ayahnya dan tidak tega kalau ayahnya akan menderita lagi untuk waktu yang lama karena mencarikannya uang untuk membiayai kuliahnya. Namun dia sadar bahwa ayahnya adalah seorang pejuang, dia adalah tokoh utama dalam hidupnya, ayahnya, maka dia harus kuliah karena ayahnya mau Gina kuliah. Pokoknya Gina menganggap bahwa ayahnya bukan figuran melainkan tokoh utama dalam hidupnya. Ayah Gina adalah seorang yang tangguh, baik hati, penyabar, dan suka menyembunyikan penderitaannya seorang diri. Nah, atribusi sosial di sini, Gina menganggap Wisnu adalah orang yang baik bagi Gina dan bisa menjadi temannya Gina. Pada saat Gina sedang down-downnya karena habis bertengkar dengan ayahnya, lalu Wisnu menasihati si Gina ini bahwa cobalah memandang masalahnya dari sisi yang lain, dari kacamata ayahnya. Ya, dan benar saja Gina langsung mengerti. Juga yang awalnya sangat kerepotan untuk melakukan tryout online karena keterbatasan perangkat, lalu si Wisnu datang membantunya dengan meminjamkan HP yang dimilikinya. Wisnu punya peran sebagai orang yang baik di sini. Makanya Gina atribusi sosial ke Wisnu itu adalah Wisnu orang yang baik sekaligus menyebalkan. Nah, sikap sosial di sini, sang ayah yang pergi menjadi badut demi mencari uang untuk sang anak agar bisa beli HP baru, apapun dilakukannya. Terus juga Wisnu di sini pada saat Wisnu menjual motornya karena Wisnu ingin membantu Gina, dan hasil penjualan motor Wisnu tersebut untuk membayar hutang bapak Gina, lalu demi belanja yang lain terkait kebutuhan pokok. Nah, si Wisnu ini amat sangat baik ya, karena amat sangat baik kepada keluarga si Gina karena begitu. Lalu prasangka sosial. Pada saat Gina sedang jalan ke sekolah untuk menuju ke kelas, lalu Wisnu tiba-tiba muncul dan dari kejauhan saja Gina dapat melihatnya. Si Wisnu mau sekali dekat dengan Gina, lalu Gina langsung mengambil tindakan, yaitu dengan cara berbicara terang-terangan kepada si Wisnu, berbicara langsung bahwa Gina tidak mau pacaran, dia ingin fokus ke sekolahnya saja. Jadi Gina bilang bahwa menjauhlah dari saya. Dari kejadian itu, maka si Gina tiba-tiba berprasangka kepada Wisnu bahwa Wisnu ini menyukainya dan ingin Gina menjadi pacarnya waktu itu karena tidak berhenti mengganggu Gina. Jadi saya rasa Gina juga wajar punya prasangka itu sih. Terus Wisnu juga menyangkal itu bahwa si Wisnu hanya ingin mengenal lebih dekat, belajar tentang perempuan. Itu sangkalan si Wisnu terhadap Gina. Jadi overall bagus. Jadi
apa yang bisa kita dapatkan dari film Sejuta Sayang Untuknya, yaitu kita harus saling selalu menghargai dan memberikan kasih sayang dengan tulus kepada orang tua, karena tentunya orang tua itu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.